dengan mengorbankan nyawa orang. Islam itu menaklukkan negeri itu tidak dengan membunuh orang, tidak dengan menjarah kekayaan harta rakyat yang ditaklukkan atau negeri yang ditaklukkannya. Dan Islam itu ketika menaklukkan, ya, tidak merusak dan menghancurkan bangunan-bangunan peradaban. Ya, contoh di Indonesia, Borobudur tidak dirusak. Ya, Prambanan tidak dirusak meskipun dia sudah tertimbun tanah ratusan tahun. Ya, di Mesir, ya, bangunan piramid, bangunan di Sphinx di Giza, kemudian di Luxor, di Aswan itu tetap ada, tidak dirusak. Ya, dan penaklukan Islam ini melalui apa? Pendekatan budaya dan ilmu. Islamisasi, ya, terjadi di satu negeri yang ditaklukkan itu melalui apa? Budaya dan bahasa. Ini yang menyebabkan mengapa Islamisasi awalnya itu berjalan secara lambat. Ya, Islam masuk ke Asia, Islam masuk ke Eropa, Islam masuk ke Asia Tenggara, itu berjalan sangat lambat. Pertamanya, dakwah itu berjalan pertama begitu. Karena naturalisasi. Selama beratus-ratus tahun, 300 tahun baru setelah itu Islam menjadi agama yang dominan, menjadi agama mayoritas. Kenapa? Karena dia tidak dibangun dengan cara memaksa, tidak dibangun dengan peperangan, tidak dibangun dengan pemujaan-pemujaan, pembangunan tempat-tempat yang mengorbankan harta dan nyawa banyak manusia. Ini kelebihan peradaban Islam, Bapak Ibu. Nah, itu nilai-nilai spiritual, ya, yang dibangun oleh Islam ini luar biasa. Sampai masalah toleransi. Kemarin di Masjid Bursa kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana toleransi itu dibangun di air mancur di dalam masjid, ya. Kemudian toleransi ketika bangsa Yahudi terusir dari Eropa Barat. Mereka dulu dilindungi di Andalusia. Ketika mereka diusir di mana-mana karena dianggap sebagai bertanggung jawab atas penyaliban Yesus, mereka ditolak oleh masyarakat komunitas Kristen, itu dilindungi oleh Kekhalifan Islam di Andalusia di Spanyol. Selama 7 abad, bayangkan 7 abad, dari abad ke-8 sampai 15, ketika Frederick dan Isabella itu merekonquista, merebut kembali, ya, Spanyol ini dari tangan kaum muslimin, Kekhalifan Islam. Jadi istilah itu reconquista. Umat Islam merebut dan mereka merebut kembali. Nah, Istanbul, Konstantinopel itu sebenarnya juga itu kan direbut oleh umat Islam. Nah, Eropa Kristen, ya, ini dari bacaan saya, penelusuran saya, mereka juga berniat, punya ambisi untuk reconquista, bagaimana merebut kembali Konstantinopel itu dari tangan umat Islam, ya, kembali ke tangan mereka. Itu sebab ini kejayaan luar biasa. Romawi Timur itu negara adidaya yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah, bahkan dalam Al-Quran, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Ya, Romawi Timur itu sudah disebut dalam Al-Quran. Bahkan kemudian ditaklukkan Persia, ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab. Romawi Timur juga berhasil ditaklukkan, terutama di daerah jajahannya di Asia, yaitu di Syam, Palestina, Jordan, itu kemudian di zaman Umar bin Khattab juga. Dan termasuk Mesir, jajahan Romawi Timur, Alexandria, Kairo dibangun oleh Amr bin As di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah rahasia kenapa peradaban Islam itu bisa awet bertahan lama. Di Andalusia itu 7 abad, ya, di sini di Konstantinopel itu mulai abad 15. Jadi mulai runtuhnya Spanyol, Islam, ya, 1492, di sini sudah dibangun berdiri 1453 Konstantinopel. Nah, ketika Yahudi di eksodus dari Spanyol, terusir bersama orang Islam, karena pilihannya cuma 2. Anda mau pindah masuk Kristen, atau kami bunuh, atau kalian mati, atau kalian harus keluar dari negeri ini. Maka kebanyakan memilih keluar dari negeri itu. Nah, Yahudi juga sama, terusir dan diterima di mana? Di Ottoman Empire ini. Ya, mereka mendapatkan hak kebebasan beragama, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan sains. Inilah yang membedakan peradaban Islam, Bapak Ibu sekalian. Sehingga ini bagi saya, ya, ini hanya kenangan sejarah. Tidak berarti apa-apa dibandingkan peradaban Islam. Karena kita mewariskan nilai-nilai spiritual dan toleransi itu menjadi bagian dari akidah Islam
ya, menjadi bagian dari bangunan peradaban Islam itu, kita menjadi rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali, Ibu sekalian, saya tambahkan sedikit. Jadi begini, peradaban yang dibangun mementingkan materi itu hanya berpikir bagaimana memuaskan kebutuhan fisik. Di bagian kalau kita lebih ke sana lagi nanti, tapi kita tidak sampai di sini karena waktu hanya sampai di sini karena waktu terbatas. Ada Grand Theater karena semua peradaban Romawi itu pasti ada teaternya, pasti ada teaternya. Apa pertunjukannya? Mereka sudah melakukan segala jenis pertunjukan untuk memuaskan nafsu fisik. Sudah melakukan apa saja sampai mereka bingung apalagi bagaimana memuaskan fisik, tapi itu tidak akan terpuaskan. Sampai akhirnya yang mereka lakukan adalah paling buruk sepanjang sejarah manusia, mengadu manusia dengan binatang buas. Dan mereka akan tepuk tangan baik yang menang manusia atau yang menang hewan. Coba bayangkan. Sementara dalam Islam membunuh satu seperti membunuh semua. Jadi tidak mungkin. Ini diantara yang membuat hancurnya satu peradaban karena hanya mementingkan materi. Yang kedua adalah pajak yang terlalu tinggi. Jadi pernah 200 tahun penduduk di sini merasa sangat tersiksa karena pajak yang diberlakukan sangat tinggi. Ya, itu membuat bubar pada 300 tahun setelah Masehi itu, tahun 300 Masehi itu. Ya, mungkin itu dulu. Ingat time waktu kita ya, sampai ke sana insya Allah.